Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membawakan seni dan arsitektur pada pengaruh Islam pada dunia. Nah, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya, Safira Nuraini, sebagai moderator. Lalu di ujung sebelah kanan ada Muhammad Dimas dari Presensi 21. Lalu di sebelahnya lagi ada Abdul Qasim dari Presensi 1. Dan yang terakhir ada Bunga Anggraini dari Presensi 7. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dimas. Dan arsitektur Islam merupakan perwujudan estetika dan spiritual yang kaya dan beragam. Yang kedua yaitu geometrik dan ornamen. Ornamen Islam dikenal dengan penggunaan geometrik yang kompleks dan ornamen yang rumit. Pola geometrik seperti arabesque seringkali digunakan untuk menciptakan efek visual yang menarik dan simbolik. Yang ketiga yaitu kaligrafi. Kaligrafi Arab yang merupakan seni menulis huruf Arab dengan indah memegang peran penting dalam seni Islam. Yang ketiga yaitu kubah. Kubah sendiri merupakan elemen arsitektur yang khas dalam bangunan Islam. Yang keempat yaitu minaret. Minaret merupakan menara tinggi yang menjulang di samping masjid yang berfungsi sebagai tempat azan ataupun juga simbol keagungan dan kemegahan Islam. Untuk yang kelima yaitu halaman. Masjid Islam seringkali memiliki halaman yang luas dan terbuka yang berfungsi sebagai tempat beristirahat, beribadah, dan bersosialisasi dan beristirahat. Halaman ini juga seringkali dihiasi dengan tanaman, air mancur, dan kolam. Peran seni Islam dalam agama dan sosial. Seni Islam memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai agama dan sosial dalam masyarakat Muslim. Melalui berbagai bentuk ekspresi seperti kaligrafi, arsitektur, seni ukir, dan kriya. Seni Islam mencerminkan nilai-nilai agama, keindahan alam semesta, dan pesan moral yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Memperkuat nilai-nilai agama seperti kaligrafi yang memiliki makna tersirat sehingga dapat menambah keimanan untuk umat Islam. Arsitektur yang megah merupakan simbol keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan umat muslim tentang pentingnya beribadah dan bersalah diri kepadanya. Adapun seni ukir yang melambangkan keindahan alam semesta dan mengingatkan umat muslim tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Memperkuat nilai-nilai dengan menjadikan seni Islam sebagai media untuk berdakwah, sebagai mempersatu masyarakat, dan sebagai sarana edukasi karena mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Hal ini akan menjadi lingkungan masyarakat yang harmonis. Kemudian ada arsitektur monumental. Yang pertama ada Masjid Agung Cordoba dari Spanyol. Masjid Agung Cordoba atau dikenal sebagai Mezquita yang dibangun di atas bekas gereja Masjid ini merupakan perpaduan menarik antara gaya Bizantium dan Moor. Ciri khasnya adalah deretan kolom-kolom merah dan putih yang menopang atap berkubah, hiasan ukiran, dan kaligrafi Arab yang rumit menghiasi dinding-dindingnya, menciptakan suasana yang khusyuk dan megah. Yang kedua ada Taj Mahal dari India, dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai makam untuk istrinya yaitu Mumtaz Mahal. Bah putih yang menjulang tinggi, dinding marmer yang berkilau, dan taman-taman indah menjadikan Taj Mahal sebagai salah satu keajaiban dunia. Setiap detailnya dirancang dengan penuh cinta dan kemewahan, mencerminkan kekayaan dan kemegahan kerajaan Mughal. Yang ketiga ada Alhambra dari Spanyol, sebuah kompleks istana benteng Moor yang terletak di Granada, Spanyol. Dibangun pada abad ke-13, Alhambra merupakan contoh terbaik dari arsitektur Nasrid dengan taman-taman yang indah, kolam-kolam, dan istana yang megah. Alhambra menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Hiasan stuko, ukiran kayu, dan ubin-ubin yang rumit menciptakan suasana yang romantis dan mewah. Yang keempat ada Masjid Biru dari Turki. Masjid Sultan Ahmed
Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed adalah salah satu masjid yang paling terkenal di Istanbul, Turki. Dibangun pada awal abad ke-17, masjid ini memiliki 6 menara dan kubah besar yang dilapisi ubin berwarna biru. Cahaya yang masuk melalui jendela-jendela kaca berwarna menciptakan suasana yang mistis dan indah di dalam masjid. Interiornya dihiasi dengan kaligrafi Arab dan ubin isnik yang rumit. Nah, selanjutnya analisis pengaruh seni dan arsitektur Islam pada masa Renaissance. Salah satu pengaruh paling nyata dari arsitektur Islam pada arsitektur Renaissance adalah penggunaan khutbah. Khutbah merupakan elemen arsitektur penting dalam arsitektur masjid. Diadopsi oleh arsitek Renaissance untuk memberikan skala monumental dan keindahan estetika pada bangunan mereka, terutama gereja-gereja. Contohnya adalah khutbah Brunelleschi di Katedral Florence yang merupakan salah satu khutbah terbesar dan paling terkenal di dunia. Khutbah ini meskipun terinspirasi oleh khutbah Romawi juga menunjukkan pengaruh dari khutbah masjid di dunia Islam, khususnya khutbah masjid Cordoba di Spanyol. Seni Islam juga memberikan pengaruh dan yang signifikan pada seni Renaissance. Salah satu pengaruh paling nyata adalah penggunaan motif-motif geografi dan flora dalam seni lukisan dan patung. Motif-motif ini yang diilhami oleh seni Islam memberikan keindahan estetika dan makna pada karya seni Renaissance. Contohnya adalah karya Leonardo da Vinci, Mona Lisa, yang menampilkan motif-motif flora yang mirip dengan motif-motif yang ditentukan dalam seni Islam.